Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaq'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Al-ayat. Hadirin ikhwatu iman, jamaah ahli pengajian, khususnya jamaah Masjid Al-Haq, yang mudah-mudahan pada malam ini, tepatnya malam Ahad di bulan Agustus dan di bulan Zulhijjah tahun 1442 Hijrah, kita semua berada di bawah naungan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan doa dan harapan kita, setelah tadi kita berdoa ketika masuk masjid, Allahumma ftahli abwaba rahmatika, ya Allah bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Cara membuka pintu rahmat minimal dengan melakukan sholat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat. Apalagi kalau diteruskan dengan sholat berjamaah. Dan tadi kita sudah sholat maghrib berjamaah, kemudian zikir, istighfar, kemudian membaca kalimah-kalimah thayyibah, tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Dilanjutkan dengan doa sesuai dengan kebutuhan, karena doa beda-beda kebutuhannya. Yang masuk ke masjid ini ada yang ingin dapat jodoh, tidak perlu malu, bisa jadi di rumah ini, di Masjid Al-Haq, Allah memberikan jodoh. Yang kedua, ada yang butuh biaya untuk bayar hutang, ada juga yang ingin dapat anak, ada juga yang ingin laku jualan, dan bermacam-macam kebutuhan. Makanya doa dan zikir setelah sholat wajib tidak dipimpin oleh Rasulullah, tetapi dikembalikan kepada masing-masing. Rasulullah hanya menghadap ke makmum selesai sholat berjamaah, sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Manakala Rasulullah selesai sholat berjamaah, aqbala alaina biwajhihi, beliau menghadap kepada kami dengan wajahnya. Hikmahnya atau pelajarannya, kenapa imam disunahkan menghadap makmum? Yang pertama, seorang pemimpin harus peduli dan perhatian kepada rakyatnya. Yang kedua, ciri kepedulian imam bertanya apabila ada makmum yang tidak sholat berjamaah. Ketiga, kalau sakit dijenguk. Keempat, kalau minta bantuan atau terbaca di matanya mengandung kesusahan, maka tugas imam dan pemimpin harus membantu. Itulah hikmah di antara
imam selesai sholat berjamaah menghadap ke makmum. Bagaimana berdoanya? Berdoanya pun menghadap ke makmum, karena tidak ada dalil berdoa harus menghadap kiblat kecuali ketika sholat. Baik jamaah Masjid Al-Haq yang dirahmati Allah dan juga yang sekarang tidak bisa hadir dengan bermacam-macam alasan yang tidak perlu disebutkan karena sudah pada mafhum. Semoga yang nyimak di kajian live streaming baik nanti di channel Dakwah Persatuan Islam maupun di channel Dialog Islam, mudah-mudahan yang menyimak di rumah bisa dalam keadaan khusyuk. Dan sebentar ada permintaan untuk membacakan surat Al-Waqiah sesuai dengan tema yang akan kita bahas. Jadi Ustadz tolong bacakan ayat demi ayatnya, tapi secara tartil, bukan kayak tadi idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaq'atiha kadzibah, tapi ditartilkan. Sebenarnya tadi kita sudah membaca secara tartil di sholat maghrib ya. Dan alhamdulillah kebetulan saya juga hafal. Panjang, sekitar 96 ayat. Pantas kalau Rasulullah mengatakan surat Al-Waqiah, surat Hud, surat Al-Mursalah dan surat Amma Yatasa'alun membuat tambah beruban. Ini bahasa majaz, kinayah, bukan bahasa sebenarnya. Begini maksudnya. Surat Hud, surat Al-Waqiah, Al-Mursalat dan surat Amma Yatasa'alun serta surat At-Takwir idza syamsu kuwirat membuat uban bertambah karena memang itu menjelaskan perjalanan hidup dari lahir sampai meninggal, dari meninggal menghadapi pertanyaan kubur, dari pertanyaan kubur ditidurkan, dari ditidurkan dibangkitkan, dari dibangkitkan dikumpulkan, setelah dikumpulkan menuju jalan sirat, menuju mizan, timbangan dan pengadilan. Dan di sana kita akan menunggu syafaat, yaitu doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu saja syafaat yang dimaksud adalah bukan menambal yang banyak, tetapi menambal yang sedikit. Jangan berharap syafaat Rasulullah kalau selama hidupnya tidak pernah sholat, tidak pernah saum, zakat, haji, sedekah, jangan. Tapi kalau ada iman sedikit, la ilaha illallah, insya Allah masuk surga. Cuma tidak dapat jaminan tidak mampir ke neraka dulu. Jadi barang siapa yang akhir ucapannya kalimat la ilaha illallah pasti masuk surga. Cuma dibersihkan dulu di neraka, dan neraka tidak ada yang dingin, tidak ada yang hangat, semuanya panas. Nanti dibahas dalam surat Al-Waqiah. Bisamumin wa hamim. Itu dijelaskan untuk golongan kiri. Ya, karena ada permintaan saya akan bacakan dulu, mohon izin, tapi tidak akan 96 ayat ya. Seetik we paling sampai ya cobaannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah
ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. Kurang lebih begitulah bacanya. Kalau lagi imaman boleh bebas lah, tapi entong lambat teuing, tong gancang teuing, yang penting terdengarlah makharijul huruf, sifat huruf, tajwidnya gitu ya. Sehingga orang yang sholat itu khusyuk gitu ya. Ya kalau belum bisa, belum biasa, jangan memaksakan diri, tahu diri aja lah. Kecuali kalau tidak ada lagi ya. Maaf ya, orang Sumatera konon katanya suaranya, vokalnya, powernya, kekuatannya kuat ya. Pasap Kumar sudah terbukti lah, adannya bagus, ngimamannya bagus, meskipun sudah agak sesek karena memang faktor usia. Bang Irman juga bagus. Saya belum mendengar yang lain. Betah bu mendi imaman kusora nu ngeunaheun? Betah. Lamun nu teu ngeunaheun? Hiji teu betah, kadua suratna teu wawuh. Ya. Nu nyababkeun asalila teh suratna teu wawuh, tuluy bacaanana teu ngeunaheun. Tapi daya tama anugerah teh bu. Da abdi ge teu pesen, ieu mah ditakdirkeun we ka Allah, kebenaran bisa gitu. Saya lihat Syekh Abdurrahman As-Sudes juga bacaannya sudah mulai sesak, tapi iramanya tetap konsisten 2 2 4 4 5 5. Kita terbalik, yang 2 dibaca 4, yang 5 dibaca 2. taetan pabeli nanti. Coba tengenaheun deui. Ya kan baelah sakitu ge aya kahayang-hayang ngimaman. Ya gitu ya Bang Irman, sudah saya beri contoh cara membacanya. Tinggal tadi saya sampai baca kalimat illa qila salama salama washabul yamini ma ashabul yamin. Tadi dinya nerangkeun golongan kanan golongan kiri. Siaplah enak orang pesek, orang bedah eusina nuringan. Ciku masih ngamalkeunana surat Al-Waqiah teh. Dalam hadis dhaif dinyatakan katanya barang siapa yang membaca surat Al-Waqiah setiap malam maka tidak akan ditimpa oleh kepakiran, kemiskinan. Ini bahaya pernyataan ini. Kermah hadis tate dhaif bu. Ini hadisnya yang baru menyimak, sebenarnya sudah dibahas. Man qara'a suratal waqi'ati kullalailah lam tursibhu faqatun abada. Barang siapa yang membaca surat Al-Waqi'ah setiap malam maka tidak akan mengalami kemiskinan selama-lamanya. Orang tergantung
tidak mau jualan, tidak mau cari nafkah, tidak mau ke pasar, karena tiap hari, tiap malam baca Al-Waqiah. Beres baca Al-Waqiah, lapar. Leungit teu laparna. Teu. Nah ini makanya maaf, hadisnya lemah, itu lemah sekali. Termasuk malam Jumat membaca surat Kahfi. Saya pernah menjelaskan di masjid ini cara mengamalkan surat Kahfi. 1, ma'rifatullah, kenali Allah. 2, kenali Rasulullah. Caranya akrab dengan Al-Quran, baca, pahami, ajarkan. 3, jangan jauh dari masjid dan para ulama yang masih lurus. 4, jaga lingkungan keluarga dari bahaya Dajjal. Apa Dajjal itu? Nih sekarang nah jadi foto awewe pun bojo ya. Sekarang kan semuanya sama PR-nya. Masjid ditutup sebagian, dibatasi. Belajar daring. Yang pinter siapa? Ibunya. Ngaji sama. Kemudian anak kita asik dengan main game, ya kan? Jangan dimarahi. Jangan. Itu memang sudah keadaan seperti itu. Kalau anak kita main game dan masih betah di rumah, itu bersyukur. Tapi kita sebagai orang tua cukup mengingatkan. Sholat dulu nah, gitu. Nanti matanya rusak. Gitu. Kemudian kita sebagai orang tua juga sholat di kamarnya, gitu ya. Ya Bu, di sini kalau ada yang ngaji tatap muka, alhamdulillah. Di daerah-daerah yang lain kan sudah tidak ada tatap muka. Semakin hari semakin tidak jelas mau dibawa kemana. Semua sudah jadi rahasia umum dan tahu, kecuali kita harus menerima meskipun terpaksa. Kemudian medsos ini kalau tidak di skip, tidak dilepas, setannya banyak di sini, banyak sekali. Ya, hati-hati aja. Khusus untuk anak-anak kita yang sedang main game, temani, dekati. Kalau bisa ibunya ikut main. Gitu. Bari tengnya hawogenya main. Ya gitu kan, itu Dajjal Ibu. Kalau ada upaya menutup masjid, upaya menutup pengajian, upaya menutup jalan Allah, upaya menutup jalan dakwah, itulah Dajjal. Sekarang yang sedang kita hadapi, ya sekarang. Makanya terus berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Dajjal itu bukan terbayangnya mata satu nanti akhir zaman, dan akhir zaman yang sesungguhnya adalah kematian. Sekarang orang digiring, intinya takut mati, takut sakit, takut mati. Mohon maaf, kalau kita sekarang sedang sakit, nikmati dulu. Ya Allah, saya terima sakit. Jangan ingin cepat sembuh, nikmati. Disuruh berobat, berobat. Kalau ditakdirkan oleh Allah sembuh sehari, alhamdulillah. Seminggu, alhamdulillah. Ada yang sakit 2 minggu, ada yang 3 minggu. Ya Allah, kalau sakit ini mengantarkan saya kepada kematian, saya terima. Yang jelas matikan saya dalam keadaan taat. Itu saja. Ya kan? Pernah saya tidak bisa tidur karena takut mati. Semakin takut mati, semakin gelisah. Maaf ya, tidak ke masjid takut mati, tidak ngaji takut mati, di rumah pasti mati. Matinya karena ya kenyataan seperti itu. Tapi ya gimana lagi, ya gimana lagi. Mudah-mudahan ini aja Bu, Pak, cepat atau lambat
Kalau kita sabar menerima meskipun terpaksa, Allah akan memberikan kekuatan dan jalan keluar. Itu saja ya. Ya, Al-Waqiah. Aduh, tadi ada yang komen di status WA saya karena judulnya serem cenah. Ustadz meni serem ngabahas teh cenah. Naon gitu. Semohon, Waqiah itu kan artinya kiamat. Kiamat itu sudah pasti, dan yang paling pasti adalah kiamat kehidupan. Apa itu? Kematian. Kedua, kiamat kehidupan adalah ketika seorang anak menjadikan ibunya sebagai majikannya. Ibunya jadi babu, itu kiamat itu. Anaknya anteng saja, nggak pernah ngurus dan bantu pekerjaan orang tuanya. Itu kiamat kehidupan. Istri tidak hormat kepada suami, anak tidak hormat kepada orang tua, murid tidak tahu budi kepada guru. Itu kiamat itu. Ya, kiamat itu. Makanya ibu bapak yang dirahmati Allah, tahan doa yang buruk bagi anak. Tahan, jangan sampai mendoakan yang jelek, sebab itu cerminan dari diri kita yang mungkin dulu kita pun sama berbuat jelek kepada orang tua. Sampai ada orang tua yang menangis di depan Ka'bah berdoa untuk anaknya, ya. Dan akhirnya diijabah. Ada orang tua tadi subuh saya di masjid ngobrol dengan muadzin. Bapaknya sudah 80 tahun belum mau sholat. Anaknya nangis gitu, mendoakan terus. Bapak itu tinggal satu wadahnya. Begini. Anak mendoakan orang tua supaya soleh. Sementara wadahnya nggak ada. Wadah itu imannya. Ternyata dia termasuk orang tua yang suka musyrik lah, perdukunan, jimat, tondi, di jero awak teh, susu, gitu ya. Nah itu terhalang. Si doa anak itu tidak nyampe, gitu. Jadi kalau kita ingin mendoakan harus bersih. Kedua, wadahnya si iman ini harus total kepada Allah. Yang didoakannya pun sama. Sampai si anaknya gini, Pak, coba wadahnya siapkan biar doa saya nyampe kepada Allah untuk Bapak. Nangis, Ustadz sampai sekarang Bapak saya belum mau sholat, gitu. Itu sudah 80 tahun. Anaknya baru 39 tahun. Ya Allah ya Rabbi. Itu kiamat sebenarnya. Oke, kita lanjut. Idza waqa'atil waqi'ah. Disebut waqa'a sesuatu yang pasti terjadi. Laisa liwaq'atiha kadzibah. Tidak ada seorang pun yang mendustakan waktunya. Orang kafir saja percaya akan ada kehancuran. Dibikin film 2012, dibikin film dan sebagainya. Tapi mereka berbohong. Ada satu pesawat yang bisa menyelamatkan bencana, padahal tidak ada. Semua rata, semua hancur. Khafidatur rafi'ah, tertunduk. Ya Allah ya Rabbi, ngeri ya. Merendah. Yang satu ditinggikan, yang satu direndahkan. Begini, hanya orang mukmin yang tidak akan melihat kejadian kiamat itu. Jadi ibu bapak mah lamun saroleh nanti ya, ada angin kecil. Kalau dalam bahasa hadisnya namanya dukhon. Dukhon itu asap. Lain asap rokok, lain. Angin. Siapa yang mencium angin itu halus deh, maka akan mati. Yang dimatikan mencium angin yang tipis itu adalah orang-orang yang beriman. Jadi kalau orang kafir melihat
kehancuran dunia, melihat istri yang hamil sampai dia melahirkan janinnya dalam keadaan terpaksa karena takut gitu. Biasanya di kita suka melihat kalau gunung mau meletus, itu yang paling peka, cepat tanggap, itu adalah hewan. BMKG itu punya kelemahan, manusia yang menjaganya ketiduran, ya kan? Tapi kalau hewan itu langsung peka, oh ini bakal terjadi sesuatu. Itulah garizah insting hewan. Termasuk kalau ibu lewat di satu kuburan naik motor, si motor itu berhenti. Kalau Nabi kan begitu, naik onta dengan para sahabat lewat di dua kuburan tua. Si untanya itu tidak mau lanjut, seperti ketakutan. Lalu Rasulullah turun, lalu berkata kepada para sahabat, sesungguhnya dua penghuni kubur ini sedang disiksa. Sebabnya yang satu suka membuka aurat ketika pipis, kedua tidak mencuci, ketiga di mana saja jorok kalau pipis, yang keempat karena suka mengadu domba, suami istri jadi cerai, anak bapak jadi bertengkar, itu mengadu domba, dan itu salah satu sebab disiksa kubur. Lalu Nabi mengambil daun pelepah kurma yang masih basah, disimpan di atas kuburnya, lalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan selama daun ini belum kering, siksaan dua penghuni kubur ini ditangguhkan. Itu mah Nabi, kita mah nggak bisa pede gitunya. Maaf, umpamanya kuburannya cuma satu, kita sedang biasa main di sekitar kuburan, tiba-tiba si ayam atau binatang yang ada di sana, kambing, lari terbirit-birit seolah-olah seperti takut. Itu berarti penghuninya sedang disiksa. Ibu jangan pede ngambil daun pisang masih basah ditancapkan di luhur kuburan, ya Allah tangguhkan entong, eta mah nyanyahoanan ngaranna. Nah, mungkin dari kisah itu, kalau sekarang ada yang mati diberi karangan bunga. Kalau bapak mati meninggal, yang dibutuhkan doa, bukan karangan bunga. Lebar entong, mending belikan beas ya, lebar. Sok pas Abdumar wafat, saya ngirim karangan bunga turut berduka cita, da butuhkan. Yang dibutuhkan apa? Doa ya. Terus idza rujjatil ardu rajja, kita belum mengalami gempa yang sesungguhnya, baru oleng dikit lah, oleng dikit, tidak separah. Kemudian nanti wabussatil jibalu bassa, dan gunung-gunung dihancur luluhkan. Bapak ibu mah mau ningali mun soleh, gunung Tangkuban perahu yang itu masih aktif kan, dan diprediksi katanya akan meletus. Jangan takut, dimanapun kita tinggal, baik terkena bencana atau musibah, yang penting kita mati dalam keadaan Islam, taat dan berbaik sangka kepada Allah. Itu saja. Saya kebetulan pindah rumah dari Rancamanyar ke Bandung Timur, Buah Batu atulah, Bandung Kulon pada ya kesananya. Itu sieun biasa, biasa. Sekarang jembatan Dayakolot retak ya, langsung ditutupnya. Kemah tidak akan retak, tapi langsung hancur, mendadak. Itu. Kemudian pakanat haba'am mumbatha, akan menjadi seperti debu yang berterbangan. Kecil ibu, ibarat ibu naik kereta api, naik bis, si gunung tempat yang dilalui itu seperti itu, cepat lalu tik deh.
Pernah ibu naik kapal? Kapal pesawat terbang pernah? Nah nanti kan biasanya kalau yang pertama kali naik kapal masuk hayang deket jendela, da kakaratea maklumnya kabeh hayang sisi jendela kasup abdi ge palai ngalaman dibuka si kaca teh ningali melihat ke bawah, betul sekali kecil itu. Apalagi Allah melihat di atas aras. Bumi yang sedang kita tinggali ini bagaikan debu yang kecil, nggak ada apa-apanya. Jadi lamun cek Allah mah dikitu teh saeutik. Naon dikitu teh? Jika cileuh, tahu cileuh? Sesuatu di dalam mata bodas, dikitu tah. Itulah dunia, kecil sekali. Nah, pada saat itu manusia akan menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama kelompok kanan, kelompok kedua kelompok kiri, kelompok keempat para nabi, para rasul sebelumnya dan orang-orang soleh. Itulah yang akan didekatkan dan masuk ke surga yang penuh dengan kenikmatan. Baik, saya akan coba kupas pada ayat berikutnya. Sullatun minal awwalin. Ya. Sullatun itu artinya banyak sebenarnya. Sullatun minal awwalin, ada segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, para nabi, para rasul, orang-orang soleh. Wa qalilum minal akhirin, tapi ada segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian. Begini maksudnya, Nabi berdoa, mudah-mudahan umatku ini setengahnya. Makanya maaf ya, kalau bisa minimal punya anak itu 10. Kalau yang masih produktif lah, muda, baik. Ada yang ibunya sudah 45 lahiran, selamat anaknya, selamat. Nah kita sekarang ditakuti kalau banyak anak nanti populasi, wah bagaimana kebutuhan air, bagaimana kebutuhan bumi dan sebagainya. Pak, anak kucing kalau melahirkan berapa sekali melahirkan? Disebut apa kalau kucing melahirkan? Bilatung. Kenapa disebut belatung? Saking banyaknya. Pertanyaannya, pernahkah bumi ini penuh sesak dengan kucing? Tidak. Usah eta mah ucing cenah. Sumohun. Pasar Kumar putranya 89 Pak. 9. Kakek saya 14, ada yang 15, ada yang 18 orang Garut. Narungtutan si anak teh yang tadinya kecil membesar, setelah membesar dewasa, setelah dewasa menikah, setelah menikah punya anak lagi, setelah punya anak menua, setelah menua maraut, ya kan? Yang satu lahir, yang satu mati. Sekarang pada takut orang punya anak banyak, padahal orang tua kita punya anaknya 9, 12, 15 dalam situasi yang serba sulit. Sekarang serba mudah, tapi semakin takut. Kecuali kalau yang penyakitan lah, kata medis ini, ya itulah balik lagi ke medis. Ya. Nah, Nabi berharap hendaklah menikah neng putri, tazawwazul waluda al-wadud. Menikahlah dengan anak al-walud yang subur, al-wadud yang penuh kasih sayang. Jangan ditarget begitu nikah langsung punya anak. Diharapkan ketika umat Islam banyak anak, nanti akan mengisi setengah surga. Setengah surga. Itu Nabi sampai berdoa seperti itu. Di Israel, kalau ada seorang istri bisa melahirkan, dibayar. Orang Palestina, Muslim, mukmin, ketika ratusan ribuan pejuang
dibantai oleh Zionis Israel, si istrinya itu melahirkan lagi terus. Produktif ibu. Ya. Untuk apa? Untuk berjihad. Gitu. Kalau kita, walau alam, tanya aja lah. Ibu nanti silahkan mendebat saya di akhirat, jangan sekarang. Kalau sekarang mungkin banyak alasan, bapak banyak alasan, nanti di akhirat aja lah. Kenapa kamu di KB? Kenapa kamu di steril? Kenapa kamu di vasektomi? Siap-siap menjawab pertanyaan di hadapan Allah. Kalau kata ibu, ya Allah, dokter itu yang menyarankan saya. Nanti dokternya dipanggil. Siapa yang itunya, masangnya? Bidannya dipanggil. Siapa yang nganternya? Suaminya dipanggil. Itu pengadilan Allah nanti, ya. Lanjut. Mudah-mudahan bapak ibu yang punya anak banyak disolehkan oleh Allah. Yang belum punya anak, mudah-mudahan dianugerahi anak. Terus berdoa, Rabbi habli minas solihin, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jangan bosan, terus. Bisa jadi anak kita solehnya nanti setelah meninggal. Saya kemarin ada jemaah yang melaknat anaknya. Kata saya, ibu tahan ya, jangan melaknat anak. Sekarang dia sedang ditutup hatinya, sedang benci kepada ibu. Satu saat dia akan terbuka. Gitu. Nabi SAW menangis karena diberitahu oleh Allah orang tuanya mati dalam keadaan tidak muslim, tidak mukmin. Tapi Nabi diizinkan untuk ziarah. Sekali lagi, ziarah, tapi sekedar perasaan, tidak bisa mendoakan. Nah itu. Lanjut. Ya. Ala sururim maudunah. Ibu sekarang punya kasur empuk? Punya tidak? Punya ya. Nanti di surga mereka berada di atas dipan yang bantalnya emas dan permadani dan permata. Bantalnya dilapisi emas dan permata. Siapa orang kaya di dunia yang bantalnya dari emas? Ada? Nggak ada. Nggak ada ibu. Siapa yang paling benghar di Balai Endah? Tak apa, tingali bantalna. Tina emas lain, lamun lain miskin. Muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Mereka saling bersandar, kemudian saling berhadap-hadapan. Ibu kieu muttaqiina 'alaiha mutaqabilin teh, ibu bersandar begini, suami ibu bersandar ke punggung ibu. Kedua, bersandar juga ke dipan dan kasur itu kieu. Pernah ibu teu nangunjar di kasur kieu? Engke teh ngalaman deui nangunjar. Cuma nangunjar dan selonjorannya tidak ada asam urat gitu. Bukan karena asam urat, sehat gitu. Tidak ada sing siremen jika palili sing siremen. Kemudian yatufu alaihim yadanun mukhalladun. Mereka akan dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda, tidak pernah tua, sareungit deui teu bararaus setan. Kemudian bi aqwabi wa abariqa wa ka'sim mim ma'in, membawa gelas cerek teh semacam wadah air, dan minuman yang diambil dari air yang mengalir. La yusadda'una anha wa la yunzifun. Ketika diminum air itu tidak mabuk, tidak pening, tidak ada diabetes, sehat. Saya minum air teh ini pakai gula. Kalau saya gula darahnya naik, diabetes, nggak boleh. Cing urang cobiannya, bismillah. Amis. Alhamdulillah disuguhan lagi kuno gaduhna ku Pasap Kumar. Nuhun Pak Haji. Terus
wa faqihatim mimma yatakhayyarun, buah-buah yang mereka pilih. Geus dah buah di balai endah mah misalna baruruk di ditu mah teh aya nu buruk. Walahmi toirim mimma yastahun, daging telur daging burung dari apa yang mereka inginkan. Kenapa ya daging burung? Ari daging domba aya Ustad, ada daging kambing, ada daging sapi, ada daging ayam. Kenapa daging burung disebutkan secara khusus? Ibu tahu daging burung itu paling enak. Konon katanya bagi yang suka berburu burung, maaf gini, ketika bidikannya pas, cekes, si burung yang sedang terbang itu melayang, jatuh ke bumi. Nah, melayang si burung itu dari langit ke bumi itu tidak akan dibeli 5 juta, mahal. Persis seperti mahalnya orang yang sedang mancing ikan. Ketika si kukumbulnya itu ditarik langsung ngerenyed. Nah, patarik-tarik nate mau bisa dijual mahal. Matak nunguseup mah tong dicarik. Antep. Da kekerenyedan teh senangna bejana ibu. Tah, ada yang suka ngalah belut. Naon ngaranna? Ngurek. Pas si benang ditarik oleh belut, kan narik tuh. Tarik ulur. Tak eta teh moal dibeli 5 juta. Misalkan ada orang yang sedang narik ulur belut, ada anaknya lewat, "Bapak, ku abdi we dipangbetotkeun." Cicing sia. Mahal deuleu ieu teh. Menang nungguan. Tahu nungguan? Neger itu Pak Haji masukin umpan, kita tunggu. Ketika si benang itu ditarik, nah, dan ternyata daging burung itu adalah daging yang paling lezat itu. Dulu mah banyak burung koa dan sebagainya ya. Itu halal daging burung itu. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah nanti ada daging yang lain? Ada. Siapa yang senang jengkol? Ada? Ada ya? Jengkol, petei, paria, bonteng, aya. Jahe pun ada. Begini dalam surat Al-Insan, wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Diberi minuman dari satu bejana gelas yang ternyata isinya seperti jahe. Jahe itu bahasa Al-Qur'annya zanjabila. Ainan fiha tusamma salsabila. Ada mata air namanya salsabila. Makanya dulu sampai angkutan umum mobil ditulisan salsabila. Diharapkan jadi seperti air, mata air di surga gitu ya. Lanjut. Kemudian wahurun in, dilayani dengan bidadari-bidadari yang bermata jeli. Ibu makan enak teh geus ngagarayotnya ya teh. Si panon teh naon ngaranna teh ibu teh? Kantong mata engke mah cureuleuh. Bahasa Al-Qur'annya hurun in. Ka'amsalil lu'lu'il maknun, seperti mutiara yang tersimpan baik. Matanya itu ayeuna makan ngagarayot. Dan di surga tidak ada nenek-nenek anu kolot, kabehanana ngarora. Lanjut. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan. Nah, ini nih yang penting Ibu. Bapak, Ibu sekarang mendengar berita yang enggak enak? Mendengar omongan yang enggak penting? Mendengar berita yang ini nyata atau hoak? Enggak jelas? Nanti di sana la yasma'una fiha lagwa wala ta'thima
ngomongkeun batur moal aya, ngagibah moal aya, omongan yang tidak perlu tidak akan ada. Sekarang bari ngaji ngomongkeun batur, bari ngaji ngupat batur, terdengar, tapi nanti tidak akan terdengar. Dan wajar kalau sekarang pendengaran kita diganggu terus, diganggu. Ibu ingin selamat dari dunia sekarang, jangan terlalu banyak informasi di medsos, kecuali harus cerdas memilih berita. Ada nih teh, udah ya. La yasma'una fiha lagwa wala taksima, illa, kecuali perkataan yang akan kita dengar nanti di surga adalah kilan salama salama. Oke, kita lanjut. Mudah-mudahan ini yang akan kita maksud. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok yang kanan. Wa ashabul yamini ma ashabul yamin. Ini yang disebut golongan kanan. Siapa itu golongan kanan? Dan apa fasilitasnya? Satu, fi sidrim makhdud. Lanjut ya, wa talhim mandud. Ibu senang buah pisang, cau? Nanti ada bahasa Qur'annya wa talhim mandud. Pohon pisang yang tersusun rapih gitu, rapih. Wa dhillim mamdud. Ya, dhilin itu adalah tempat berteduh yang terbentang luas. Kalau di kita mah seperti ini nih, sorondoi. Kemudian wa ma'im maskub, air yang tercurah. Wa fakihatin katsirah, buah-buahan yang banyak. La maqtu'atin wa la mamnu'ah, tidak pernah berhenti berbuah dan tidak terlarang untuk mengambilnya. Wa furushim marfu'ah, kasur-kasur yang tebal dan empuk. Inna ansha'nahunna insya'a, sesungguhnya kami akan menciptakan mereka bidadari-bidadari langsung, tidak ada proses melahirkan. Faja'anahunna abkara, kami akan menjadikan mereka bagaikan gadis-gadis perawan. Bisi bapak can menang perawan di dunia, engke di surga. Uruban atroba, penuh cinta, penuh cinta. Kemudian atroba, sebaya umurnya. Jadi ibu nanti ini yang sudah mengalami masa muda, sekarang masa tua, ngaroradei irungna kumaha ustad, wallahu alam, pokoknya gelis, camper nik, irungna bangir bisa jadi, lambayna ipis bisa jadi, damisna ngadaun sereh, tejana tarangna teja mentrangan, gadona endog sapotong, angketna angketnya gadonya, halisna. Nah, bagi ibu yang sudah dikurut itu halis, karena padahal dosa ya, mencukur bulu halis itu dosa, dilarang oleh Nabi, dilarang. Diganti ku patlot panjang sabelah, pondok sawareh, geus kitu kahujanan, atuh geuleuhnya. Ibu sanaos ibu halisna tos bodas gelis, diganti ku patlot rujit. Saya pernah berhadapan dengan wanita yang halisnya dicukur habis, geuleuh. Pertama dilarang oleh Nabi, hadisnya al-mustausyimat namanya, al-wasyimat wal mustausyimat, yang minta dicukur halis nggak boleh ya. Li ashabil yamin itu untuk kelompok kanan,
Sulatum minal awalin, banyak. Wasulatum minal akhirin, golongan pertama para nabi banyak, umatnya pun banyak. Itu yang dimaksud dengan wasulatum minal akhirin. Terakhir, wa ashabus simal, golongan kiri. Perhatikan, siapa golongan kiri? Fi samumi wa hamim, dalam siksaan angin yang amat panas dan air panas yang mendidih. Kemarin ada berita hoak dari sumur jahanam, dari sumur neraka ke sumur neraka itu jaraknya sekitar 70.000 tahun, jauh. Tapi ada kelemahannya begini, bukan masalah jahanamnya. Nabi pernah nangis, ternyata yang menjadi penghuni neraka itu umat Nabi Muhammad gitu. Dan ada di bawah neraka itu. Makanya ibu maaf ya, seringan-ringannya neraka tidak ada yang hangat, tidak ada yang dingin, apalagi dingin. Hangat pun tidak ada. Udah ngeri pokoknya mah. Mudah-mudahan kita mah langsung masuk surga, dapat syafaat dari Nabi. Cara mendapatkan syafaat dari Nabi ya hidup harus sesuai dengan Quran Sunnah. Maaf ya, bukan sholat saja. Sholat sesuai Quran Sunnah, iya. Haji, iya. Sedekah, iya. Zakat, iya. Akhlak juga sesuai Quran Sunnah. Kadang-kadang kita mah sesama muslim, ya Allah ya Rabbani, saling jegal, saling mengumpat, saling melecehkan, itu yang nggak boleh, jangan ya. Kemudian nanti ini untuk golongan kiri, wadzillim yahmum. Kalau orang kanan mah dapat naungan itu yang panjang. Kalau ini dapat naungan yang dari asap yang hitam. La baridin wala karim, tidak sejuk, panas. Innahum kanu qabla dzalika mutrafin, sebelumnya mereka itu mutrafin, punya jabatan, punya kekuasaan, punya harta, miliarder, milioner. Di neraka sengsara habis. Wa kanu yusirruna 'alal hinthil 'azim, mereka senantiasa mengerjakan dosa besar. Wa kanu yaquluna a idza mitna wa kunna turaban a idza a inna lamab'utsun, mereka tidak percaya hari kebangkitan. Mati ya sudah. Nah ini ibu yang tadi saya obrolkan, ada orang tua yang didoakan oleh anaknya begini ngomongnya, ah kalau sudah mati mah mati aja, tidak akan kembali lagi. Betul, tidak akan kembali ke dunia, tapi akan dibangkitkan. Ke dunia mah tidak akan kembali, tidak akan ada istilah reinkarnasi, nggak ada. Karena katanya reinkarnasinya kalau orang Tionghoa agama Konghucu jadi ucing, jadi anjing, jadinya. Lamun cek umat Islam, ayah ibu reinkarnasi, hadisnya hadis palsu, tapi lamun ayah aki-aki bajuna caludih, eta teh cenah Nabi Khidir. Kan lieur atuh. Ngahina eta. Katanya Nabi Khidir belum wafat. Jadi kalau di balai endah ayah aki-aki pakai baju lusuh, eta teh Nabi Khidir. Itu hadis palsu, cerita Israiliyat namanya. Reinkarnasi Terus, nah selain mereka sudah dijadikan tanah, tulangnya habis, mereka tidak percaya, bahkan bertanya, a inna lamab'utsun. Lalu bertanya lagi, awa abaunal awalun, apakah bapak-bapak kami yang sudah meninggal juga akan dibangkitkan? Terangkan oleh kamu Muhammad, kul innal awwalina
wal akhirina lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum, akan dikumpulkan kembali. Ngarariung kaya bu, bapana kafir, babaturanana kafir, ngariung di mana ngariungna? Thumma innakum ayyuhaddallunal mukadzibun, akan dipanggil, hei orang-orang yang sesat dan dulu mendustakan, la'akiluna min syajarin min zakum, kamu mereka akan makan dari pohon zakum. Tahu pohon zakum? Pohon yang berduri, diberi makan dari pohon yang berduri. Ibu kalau makan durian, berduri, durinya dimakan, dibuang. Nah, pohon zakum itu berduri, dimasukkan ke mulutnya nanti. Konon katanya kalau suara kita ingin bagus, makan durian yang masih pentil, digere baheula sok ngagere jangkriknya, ngalaman teu? Ngalaman, ayeuna digerere Arieu, di naon ngaranna teh? Sia. Ya terserah eta mah da abdi mah teu. Terus ibu, makanannya dari pohon zakum, pamaliuna minhal butun, penuh si perutnya itu, bunghak, bahasa Sundanya apa? Bunghak, penuh. Fasyaribuna alaihi minal hamim, sesudah itu mereka akan minum dari air yang sangat panas. Fasyaribuna syurbal him, mereka akan minum seperti unta. Tahu unta? Sekali minum berapa liter itu. Makanya kalau unta, kalau sedang dalam perjalanan panjang, kita kehabisan bekal air, sembelih unta, di dalam perutnya ada kantong air. Orang kafir, orang yang mendustakan agama, minumnya seperti unta, banyak. Tapi yang diminum air mendidih. Hadza nuzuluhum yaumaddin, kata Quran, inilah ya, inilah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan, gitu. Ya centehnya digulaan kan batuk abdi tadi kemudian keselak, nanti itu akan batuk dan terselak dengan pohon zakum. Itu tong dibayangkan ibu lah, ngabayangkeunana daun naonnya nu aya duriannya di urang, kadongdong eta mah tubuh jerona, ieu mah daunna geus salak ta jiga kitu bebeskeun, ngerinya. Naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan urang mah ka surga wios lah. Surga nama da Firdaus daerah tuh ngaca tuh ibu hayang ka Firdaus, terang hayang Firdaus, baca geras surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Salat khusyuk, salat khusyuk wae hese. Cirinya salat khusyuk nih, satu, kalau ada orang salat nyawa janggot, kieu eta salatna teh. Mun budak ngora nyawa jarawat, mun ibu nyawa kieu we tuluy, itu tidak khusyuk salatnya. Kata Rasulullah, kalau hatinya khusyuk, dia tidak akan mempermainkan janggut. Tapi kalau ada yang mengganggu, ate garo, gatal, digaruk. Tapi tong kieu we tuluy, aya reungit, nyocok. Orang yang khusyuk tepak heula, tapi ulah kieu we tuluy, itu salatnya tidak khusyuk. Kedua, orang yang salatnya khusyuk mengerti apa yang dibaca, mengerti. Tadi Bang Irman baca surat naon? Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha.
Apal eta mah. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Apal. Wa qalal insanu ma laha. Aya naon cenah ieu teh? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Bumi ini akan berbicara nanti. Bi anna rabbaka auhalaha. Karena bumi diperintah oleh Allah. Makanya ibu kalau di rumah sholat jangan di tempat itu saja. Kadang di tengah rumah, kadang di kamar, kecuali di WC nggak boleh. Di kamar, di ruang tengah, sok sholat. Nanti akan berbicara si bumi ini, ya Allah, di bumi ini dulu dilakukan sholat, di bumi ini dulu maksiat dilakukan. Makanya kalau sedang asik sendirian, ini yang paling sulit. Waro itu begini, ada perasaan takut ketika kita sedang sendirian bermain handphone. Sieun, ibu ngeklik naon, klik teh ngetik naon, searching apa, mencari apa, sedang nonton apa, itu nanti akan berbicara. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka auhalaha. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan. Nanti akan berbondong-bondong. Pada hari itu yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum, melihat amal mereka. Kumaha cenah Ustad, nanti ibu akan saling melihat dengan si bapak. Moal masing-masing. Cek si bapak teh, geuning ibu teh selingkuh. Wah, malu dengan amal sendiri. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun kebaikan akan dilihat. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kejahatan akan dilihat. Wayahna. Kumaha tuh Ustad? Itukah yang dimaksud dengan diampuni dosa? Bukan. Kita melihat dulu, tapi ditutup nanti. Orang yang ditutup dosa bukan berarti tidak melihat dosa, dilihat. Dosanya akan, aduh sia aing baheula. Tah gitu ya. Alah sia baheula keur teu ditiung. Alah sia. Terus saling menyalahkan. Nah, kalau ibu tadi mendengar surat Al-Zalzalah, ingat karena dosa, ingat karena kehadean. Beres sholat, menambah semangat untuk berbuat baik, menambah semangat untuk meninggalkan maksiat. Itu berarti khusyuk. Di luar sholat khusyuk, ketika sholat khusyuk. Salah satu ciri orang yang akan masuk ke surga Firdaus, sholatnya khusyuk. Dan khusyuk itu ketika sholat dan di luar sholat. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Datang ke pasar, Allahu Akbar. Tidak terus-terusan dagang. Waktu adzan berhenti. Tidak pernah curang, tidak pernah bikin konspirasi. Mau dagang mah dagang we, tong licik, gitu ya. Itu ingat kepada kalimat Allahu Akbar. Jadi mudah-mudahan saja setiap imam yang membaca surat di masjid ini atau di masjid mana saja itu menggugah surat naonnya tadi nu dibaca ku si abang teh, nanyakeun, bang tadi surat naon? Al-Insan. Naon Al-Insan teh? Ad-Dahr. Naon Ad-Dahr teh? Waktu. Itu dibacanya biasanya oleh Nabi pada saat subuh pernah ya. Subuh, kemudian ya kalau maghrib pernah membaca Al-Mursalat itu. Nanti kalau kita habis surat Al-Waqiah akan bahas insyaallah surat Al-Mursalat. Itu juga sama, menerangkan tentang para malaikat, menerangkan orang-orang yang mendustakan dan sebagainya. Daripada ibu ngomongkeun seeta, mending maca Quran. Mudah-mudahan atau ibu jeung bapak teh kalebet golongan anu kanan ulah anu ti kiri lah. Tanya, tapi udah cukup, kemudah-mudahan kedah aya
usaha sareng ikhtiar. Makanya nanti pulang dari pengajian ini besok atau lusa lebih akrab dengan Al-Quran. Kalau baca Al-Quran di handphone, matikan datanya. Ulah aya internetan, bisi ngaganggu. Kecuali kalau ibu sudah sigap seperti Umar, ketika ada notifikasi Shopee, Lazada, nanti Shopee, Lazada, nanti TikTok, gitu. Untung di abdi mah teu aya. Tapi hari tukang dagang mah kedah aya kita. Tukang dagang online ya, Mel. Wayahna eta mah. Kan kalau sedang baca Quran janganlah. Oke, Pak Haji Sapkumar, ada salam di YouTube ini. Ce Haji Yeti, salam baktos untuk Pak Haji Sapkumar dan Ibu. Mungkin beliau adalah jamaah umroh Aqsa dulu ya. Ce Haji Yeti di Jalan Simpang. Dan insya Allah kita lanjutkan nanti tentang peringatan Allah. Satu tentang penciptaan, dua tentang air, tiga tentang api, empat tentang tanaman. Apara'aitumul ma'alladzi tashrabun? Pernahkah kamu berpikir tentang air yang kamu minum? Nah ini, makanya kenapa sebelum minum baca Bismillah. Ibu, kalau wudhu, pernahkah kita memperhatikan air wudhu ini jangan sampai dihabiskan berkubik-kubik, sehingga di masjid tertentu ada tulisan, ingat wudhu itu bukan mandi. Wudhu itu bukan mandi. Sebab ada orang yang wudhu menghabiskan air berkubik-kubik karena ada penyakit was-was, bersih hente. Yang lebih parah, terganggu dengan suara tertentu, balikan lagi, ulangi lagi. Itu namanya gangguan dari setan. Itu nanti digugah di dalam surat Al-Qi'ah pada ayat-ayat terakhir. Insya Allah mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Nanti malam jangan lupa sebelum tidur wudhu. Kalau batal sudah dah hese tubuh anu geus boson manya, baca ayat kursi, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, dua ayat terakhir Al-Baqarah. Kemudian berbisik kepada Allah, ya Allah bangunkan saya jam genep, bangunkan jam 3, insya Allah akan dibangunkan. Bagi bapak ibu yang sudah terbiasa bangun jam 2, itu artinya kesempatan untuk sholat malam. Kalau ada ingin niat sholat malam tapi tidak bangun-bangun, berarti ada dosa dan maksiat. Contoh, berit, tikus masuk ke rumah kita karena ada dosa. Dosanya apa? Rumah kita berantakan, rumah kita kotor, sehingga tikus betah di rumah. Demikian pula kalau kita mau berbuat baik, mau sholat tahajud, mau sholat berjamaah, tidak jadi karena ada maksiat dan dosa yang di sini nih. Bersihkan dulu, bersihkan. Termasuk menghafal Quran, kalau susah masuk ada dua kemungkinan, banyak dosa dan banyak makan makanan yang haram. Itulah salah satu penghalang sehingga kita tidak bisa berbuat taat. Baik, saya undur diri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.